Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Kata dosa itu dikata katah atau hamartia. Iya. Adam dan Hawa itu dalam teologinya saya itu Adam dan Hawa itu tidak berdosa loh. Nanti lihat Oh iya, videonya Pastor. Iya, saya, Adam tidak berbuat dosa, tidak katah, tidak hamartia. Nggak pernah iya. disebutkan Adam itu hamartia atau katah. Tapi Kain yang pertama kali berbuat dosa, yang pertama kali hamartia. Oh, Nah itu mesti karena saya berdasarkan dari mana saya belajarnya, ya nggak tahu. Terus kemudian waktu saya belajar rabbinik, diajarin lagi ternyata bagi orang Yahudi juga Adam dan Hawa nggak bikin dosa loh. Ternyata Adam dan Hawa itu nggak berdosa karena Adam dan Hawa tidak melanggar apa-apa. Dia punya konsekuensinya yang harus dia tanggung. Dia punya iya, pengetahuan, maka dia tidak bisa hidup kekal. Begitu. Nah itu juga harus hati-hati. Nah itu ada di dalam pelajaran kelas apologetik keterangannya. Tapi videonya pernah saya buat, judulnya Adam tidak berdosa, ada di Dogmatika playlistnya. Nanti coba lihat itu. Karena iya, ketika kita konsep awal ini sudah salah, selanjutnya nanti kita banyak berasumsi. Konsep Helenis itu mengatakan Adam dan Hawa berdosa karena sesuai dengan konsep di Babel. Ya ada Enlul itu kan, yang manusia yang bikin salah itu loh. Kekuatan jahat dan kekuatan baik, si hitam dan si putih, yang bertengkar, segala macam dah. Itu karena konsep Helenis. Tetapi dalam Alkitab, Adam dan Hawa itu melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu mereka pergi keluar dari Eden ke dunia yang jahat ini untuk beranak pinak dan mengelola dunia ini. Dengan segala macam resikonya. Sama seperti Musa pergi ke Mesir saat diutus ya. Sama seperti Yesus mengutus 12 muridnya. Ya, Yesus mengutus 70 muridnya seperti domba ke tengah serigala kata Yesus kan. Sama kan? Adam dari Taman Eden dia pergi ke dunia yang jahat ini, yang terkutuk itu. Nah, itu harus hati-hati kita itu nanti panjang ceritanya. Tetapi bagaimana caranya ke orang Islam? Tentu Anda nggak bisa menerangkan begitu jauhnya. Kalau saya pakai yang tertulis. Nah, tetapi memang pertanyaan dulu kan pernah saya tanya, kalau Adam dan Hawa, kalau manusia tidak berdosa, apakah Yesus tetap datang ke dunia? Nah, dulu sudah saya jawab, tetap datang ke dunia. Karena perseteruan di dunia ini adalah iblis yang secara legitimasi memberontak. Dan iblis itu menguasai haaretz atau alam jasmania ini. Makanya manusia diciptakan untuk menguasai bumi, untuk ambil alih. Tapi kan manusia gagal. Generasinya gara-gara Kain itu kan, maka semua manusia berbuat dosa, kejadian 6. Makanya dimusnahkan. Manusia apa? Dimusnahkan Tuhan? Bukan. Manusia memusnahkan dirinya sendiri. Ya kan? Dengan keserakahannya. Kemudian kejadian 6 cuma tinggal Nuh. Karena Nuh itu yang dengar-dengaran. Nah, Nuh ini menghasilkan generasi. Tetapi tetap semua udah berdosa. Kecenderungan hatinya udah jahat manusia itu. Hawa nafsunya lebih menguasai hidupnya. Makanya akhirnya Yesus yang sebagai manusia, dia mengambil alih, dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan iblis dengan taat kayu salib sebagai orang yang tidak berdosa, memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu ya, luar biasa. Pastor mau tanya, tapi kan di perikop kejadian 3 itu manusia jatuh ke dalam dosa. Malah saya Ya, jadi bingung, judul Pastor. perikopnya, judulnya kan Iya. begitu. Tapi kan yang ngasih judul siapa? Bukan Musa kan? Yang ngasih judul siapa? Oh iya, Penerjemahnya. iya begitu. Baik, Iya, Pastor. tafsir jadinya. Itu nanti lihat di YouTube saya, ada YouTube-nya ya. Tapi kenapa Muslim tidak mempercayai penebusan dosa dari itu, Pastor? Apa Kan dari Islam seperti kan memang Yahudi? anti Kristus. Oh begitu. Anti Kristus. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati di salib, ya kan? Memang anti dari Kristus. Padahal inti dari kekristenan adalah penyaliban Yesus, Yesus yang mati dan bangkit. Tapi Islam menyangkalnya, ya kan? Memang anti Kristus. Ketika Yesus berkata kasihlah musuhmu, Islam berkata bunuhlah orang yang tidak sepakat dengan kamu. Ketika Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi, ya dengan menjadikan satu dengan dirinya, karena dialah Torahnya Yesus. Roh Kudus itulah Torah dalam hati kita, ya kan? Yaitu Torah yang di hati. Islam enggak. Ketika Yesus berkata di surga tidak ada pesta seks, Islam ngajarin pesta seks. Jadi itulah anti dari Kristus. Ya memang itu anti Kristus. Jadi jangan heran. Dan dia ngutip-ngutip ayat Alkitab dipelintir persis seperti iblis. Suka ngutip ayat Alkitab lalu dipelintir-pelintir kan. Ya. Moko Ginta, Irena Handono itu kan sama kan.
Oh gitu udah mati ya kualat ya. Lalu sisa apa lagi Ahmad Dedat kualat juga, tinggal Zakir Naik, Irena Handono. Tapi lihat ya orang-orang para mualaf-mualaf yang suka melintir Alkitab ini, anaknya mati loh. Anaknya mati beneran. Irena Handono, Ani Christian, Stephen Indra, anaknya mati loh itu mereka. Ya, Yudi Mulyana itu cacat, tapi dia bertobat. Ya, tapi saya bilang kalau kamu bertobat sungguh-sungguh anakmu sembuh. Tapi ya nggak tahu kita nasib Yudi Mulyana. Itu kan pilihan balik lagi. Harusnya kalau dia bertobat sungguh-sungguh saya yakin anaknya akan disembuhkan. Karena ya itu tadi. Nah, tapi Yudi Mulyana tidak pernah menghujat ya, tidak pernah menghujat karena dia main aman. Yudi Mulyana itu kan main aman. Dan dia pun sudah dibaptis pula kan. Nah masalah dia kemarin-kemarin kita nggak tahu itu urusan dia dengan Tuhan.